Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Hari ini kita belajar teknologi layanan jaringan berbasis luas yaitu WAN pada pertemuan ketiga. Di sini kita akan membahas membuat desain awal jaringan dan menyelesaikan desain jaringan WAN. Di sini ada HDLC. HDLC itu sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya merupakan sebuah protokol yang bekerja pada lapisan data link. Pertama kali dibuat oleh ISO yang merupakan sebuah protokol yang menetapkan metode enkapsulasi data pada sinkronus. Pendekatan tradisional packet switching memungkinkan penggunaan kode X25 yang tidak hanya menentukan interface user dari jaringan WAN, akan tetapi juga mempengaruhi desain internal dengan beberapa pendekatan, yaitu satu paket kontrol panggilan, yang kedua, multiplexing sirkuit virtual menempati layer 3 model komunikasi OSI. Jadi kemarin kita udah belajar model OSI, jadi kita melihat itu ada berkaitannya dengan protokol X225 LAPBX. Yang ketiga, baik layer 2 maupun layer 3 mencakup mekanisme kendali aliran dan koreksi kesalahan. Di sini ada lihat gambar X25DTE, masih bergambar fana. Lanjut ada X25DCE, sudah panahnya sudah mengerucut, sudah rapi, dan di sini masih ada lingkungan X25DCE dan X25DTE. Ini adalah konfigurasi. Selanjutnya, implementasi penggunaan protokol X25 pada jaring SPC Switched Virtual Circuit di router dapat dilakukan dengan cara 1. Mendefinisikan jenis enkapsulasi default DTE di sini dengan kode yang tertera di bawah. Ada menetapkan alamat juga atau address tertera di bawah juga. Yang selanjutnya menetapkan network layer protocol. Di sini ada tertera juga, bisa kalian lihat itu kode-kodenya. Lebih jelasnya nanti kita bisa lihat di LKS atau kita nanti bisa searching, lihat di pemaparan materi selanjutnya. Di sini ada frame relay. Untuk dapat menampilkan kualitas koneksi yang lebih efektif dibandingkan dengan X25 protokol, frame relay mendefinisikan proses pengiriman data itu melalui sebuah jaringan data publik. Jadi, proses pengiriman jaringan itu menggunakan data publik dengan sifat connection oriented. Jadi koneksinya itu sudah dibatasi. Implementasi relay ini tidak mengharuskan pengguna media fisik tertentu, bahkan jadi dia tidak mengharuskan penggunaan media tertentu, bahkan bisa menjadi terkumpulnya beberapa router supaya terkoneksi pada suatu jaringan frame relay. Masing-masing terkoneksi dengan media fisik yang berbeda-beda, jadi tidak sama. Jadi dalam keadaan fisik yang berbeda-beda atau jaringan yang berbeda-beda itu bisa terhubung dengan frame relay asal menggunakan router. Di sini ada frame relay. Di sini ada satelit. Jadi ada jaringannya jadi dia tidak terhubung, bisa kemana aja jaringan LAN ini, dia bisa digunakan ke satelit, dia bisa frame relay juga menggunakan kode. Selanjutnya ada konfigurasi frame relay pada jaringan router Cisco. Yang dapat dilakukan dengan cara 1. Tentukan interface yang akan dihubungkan dengan frame relay. Yang kedua, berikan konfigurasi alamat network layer. Jadi kita harus mempunyai alamat IP yang tertulis penting di sini. Yang ketiga, pilih jenis enkapsulasi yang akan digunakan. Berikut kode-kodenya, tentukan jenis LMI, ada kodenya juga, tentukan DLCI juga sama digunakan ini. Yang selanjutnya ada konfigurasi pemetaan alamat. Jika hendak alamatnya itu tidak jelas, maka kita akan samaratakan semua dengan cara pemetaan statis. Ini kodenya. Di bawah juga ada contoh konfigurasi untuk router DTE dari jaringan protokol frame relay. Maka akan muncul seperti ini kode-kodenya.
Ada konfigurasi jaringan. Apa itu konfigurasi jaringan? Konfigurasi yang mengelompokkan konsep VLAN, yaitu Virtual Local Area Network. Dapat dilakukan dengan dua cara, tergantung pada interface atau switch-nya juga. Cara pertama yaitu menggunakan interface web. Yang kedua, pertama ada satu, masuk ke halaman administrasi. Jadi kita harus masuk dulu ke halaman administrasinya, manageable switch melalui browser. Kita bisa, kalian penasaran bisa lihat klik di browser kalian melalui PC atau handphone. Masuk ke layanan konfigurasi VLAN. Yang selanjutnya kalian akan diminta buat ID. ID itu alamat address kita dan merupakan kelompok logika bagi host yang dilanjutkan memasukkan berapa port atau kode-kode dari koneksi ke host yang dimasukkan ke logika tersebut. Yang keempat, ulangi langkah nomor 3 yang akan membuat VLAN ID. Nah, sini ada cara kedua adalah dengan menggunakan perintah pada konsol yang disediakan oleh sistem manageable tersebut. Jadi Kisco ini dapat dikonfigurasikan untuk menggunakan cara ini pada konfigurasi konsol. Yang pertama yaitu setelah masuk ke konsol konfigurasi, lalu buat VLAN ID. Jadi setelah kalian masuk, kalian membuat VLAN ID. Disertai dengan nama. Jadi virtual akunnya disertai dengan nama ID kalian. Ini bersifat tambahan. Yang kedua, masuk interface yang akan dijadikan anggota VLAN yang sudah dibentuk. Contohnya di sini ada tkj config in EO strip 2. TKJ ini bisa jadi nama tambahan ya atau pelengkap. Jadi ini kodenya. Yang ketiga, ulangi langkah nomor 2 untuk menambahkan interface lain pada ID yang dibentuk. Yang keempat, ulangi langkah 1 dan 2 jika nomor 3 ini kalian tidak menemukan VLAN ID, maka akan dibuatkan VLAN ID yang baru. Sini ada VPN. Apa itu VPN? Bukan voice note ya, VN, tapi VPN, Virtual Private Networks, merupakan solusi untuk membuat koneksi lokal area network melalui Internet Network. Jadi penerapannya ada konfigurasi yang dilakukan pada router menghubungkan dengan internet dan menggunakan protokol alamat kita. Jadi sehingga VPN ini akan komponennya seperti ini. Sama, masing-masing LAN terhubung dengan internet melalui gateway, ISP, Internet Standard Protocol. 2. Menyiapkan interface tunneling pada kedua router LAN. Jadi ada dua LAN seperti yang gambar tadi, LAN-nya ada dua. Menyiapkan alamat jaringan yang akan dijadikan sebagai alamat. Jadi menyiapkan alamat jaringan kita atau address yang disediakan sebagai penerima jaringan. Yang keempat, memberikan konfigurasi atau menambahkan virtual network pada internet tooling. Nah, di sini ada gambar implementasi VPN itu seperti apa. Nah, ini tadi kan, sini adalah internet network, sini ISP 1, ISP 2, ISP itu adalah internet service protocol. Di sini ada jaringan LAN, dan di sini ada router itu terhubung ke router B, LAN A dan LAN B, ISP 1 dan ISP 2. Sekian pemaparan materi dari Ibu. Jika ada yang belum dipahami, silakan bertanya melalui pesan pribadi. Jangan berkecil hati jika tidak mengerti pembelajaran. Insya Allah kita akan bertemu di kemudian hari, membahas materi yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.